Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Sulamal dari SGD 3. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, yaitu adalah tentang uterus, tuba uterina dengan diameter dari pelvis. Saya dari SGD 3. Oke, yang pertama dari uterus lebih dahulu. Uterus dengan tuba uterina dia itu merupakan sebuah organ genitalia interna feminina, di mana untuk uterus yang akan saya bahas pertama, yaitu terdiri dari 3 bagian normalnya, yaitu adalah dari dari fundus, kemudian ada korpus di sini, kemudian ada ismus, kemudian di bagian sini ada cervix. Nah, untuk bagian dari korpus itu sendiri, korpus ini dia itu terletak di antara fundus dengan yaitu adalah ismus. Kemudian untuk bagian dari ismus ini dia itu merupakan bagian uterus yang menyempit. Kemudian pada cervix di bawah ini dia itu ada porsio supravaginalis cervicis sama porsio vaginalis cervicis. Kalau porsio supravaginalis cervicis dia itu letaknya itu adalah di atas dari dia bagian yang terletak di atas dari vagina, kemudian terletak di atas vagina di sini, berarti kan vaginanya di sini terletak di atas vagina. Kemudian pada porsio yang vaginalis cervicis dia itu letaknya masuk ke dalam lumen dari vagina. Kemudian selanjutnya dari cervix uteri ini sendiri ke bagian superior itu terdapat sebuah saluran yang berhubungan dengan kavitas uteri. Dia itu akan melalui sebuah ostium uretri interna. Kemudian ke bagian inferior dia itu akan bertemu, yaitu adalah bertemu dengan lumen dari vagina yang akan melalui dari ostium uretri. Nah, kemudian di dinding kanalis cervicis dia itu bentuknya itu adalah tidak rata, terdapat lipatan secara oblik yang bisa kita sebut dengan pelika palmata. Kemudian juga sebagian besar permukaan uterus kan itu dilindungi oleh peritoneum. Nah, kemudian peritoneum yang melapisi fasies dari vesikalis pada uretri, dia itu akan berlanjut melapisi permukaan atas dari vesika urinaria, sehingga akan terbentuk ruang antara uterus dengan vesika urinaria yang bisa kita sebut dengan excavatio vesika urinaria. Kemudian juga lapisan peritoneum ini sendiri dia itu akan lanjut ke bawah untuk melapisi dari porsio supravaginalis yang ada di atas dari vagina. Terus kemudian fornix di bagian bawah sini. Terus akan selanjutnya melapisi rektum. Nah, ini akan membentuk sebuah ruangan juga yang bisa kita sebut dengan excavatio recto uterina, atau bisa kita sebut dengan cavum Douglas, atau juga nama lainnya adalah cul-de-sac. Selain itu, lapisan uterus juga akan menuju ke arah lateral, ke arah lateral sini sebelah, yang nantinya dia itu akan dibentuk dari ligamentum latum uteri. Ligamentum latum uteri dia itu letaknya ada di sini, sekitar sini. Di sini ligamentum latum uteri. Kemudian selanjutnya yaitu adalah corpus uteri, cervix uteri, kemudian juga dengan vagina dia itu adalah tidak memiliki panjang sumbu yang sama. Nah, ini selanjutnya adalah letak dari posisi normalnya, yaitu adalah uterus. Posisi normalnya dari uterus. Normalnya uterus itu dia itu yang di bawah ini gambarnya, yaitu adalah anteversi dengan antefleksi. Anteversi itu adalah uterus bersudut pada aspek ventralnya terhadap vagina. Kemudian kalau untuk antefleksi, korpus dari uteri dia itu akan masuk ke bagian anterior dari porsio vaginalis cervicis. Nah, kemudian pada gambar B yang ini dia itu adalah posisinya anteversi dengan antefleksi, posisi normal. Kemudian pada bagian C ini dia itu adalah posisinya anteversi
Kemudian tidak ada antefleksi. Antefleksi saja berarti uterus bersudut pada aspek ventral dari vagina yang ini. Kemudian kalau yang bagian D ini yang paling pojok di sini dia itu retroversi dengan retrofleksi. Selanjutnya untuk dari uterus ini sendiri dia itu akan dibantu atau memiliki penggantung, beberapa penggantung. Beberapa penggantungnya yang pertama adalah ligamentum teres uteri, yang itu akan terbentang dari cornu uteri di antero inferior dari muara tuba uterin ke uterus. Kemudian selanjutnya ada ligamentum transversus cervicis, dia itu letaknya ada di bagian sini, agak masuk ke sini. Ligamentum transversus cervicis terbentang dari sisi samping porsio supravaginalis cervicis dan pars lateral dari fornix vagina. Kemudian ada ligamentum sacrouterina. Ligamentum sacrouterina dia itu ada di bawah sini, sacralis sama uterin. Kemudian selanjutnya itu ada ligamentum pubocervical. Kemudian ada parametrium sama corpus perineal. Selanjutnya yaitu adalah vaskularisasi dari uterus. Vaskularisasi dari uterus dia itu untuk vaskularisasi dari uterus itu akan divaskularisasi oleh arteri uterina dari cabang dari arteri iliaca interna dengan rami Helicini. Untuk uterus yaitu dari arteri uterina ini di bagian sini, arteri uterina yang rami Helicini. Arteri uterina ini kan sini nih, dari sini. Mohon maaf, dari sini saya turun ke bawah, ini menuju ke rami Helicini. Rami Helicini ini di bagian sini akan diperdarai sepanjang ini. Oke. Selanjutnya untuk inervasi untuk uterus dia itu akan diinervasi pada saraf simpatisnya itu oleh T10 sampai dengan lumbal kedua, dia itu akan dilapisi dari plexus aorticus abdominalis melalui plexus hypogastricus superior dari ganglia sacralis pada trunkus simpaticus melalui nervis planicus sacralis yang akan bersinap ke neuron. Nah, kemudian plexus uterovaginalis atau bisa kita sebut dengan plexus Frankenhauser, dia itu adalah untuk menginervasi. Jadi plexus Frankenhausen atau bisa kita sebut dengan plexus uterovaginalis, dia itu akan menginervasi dari uterus. Kemudian ada tuba uterina dan vagina. Kemudian untuk serabut saraf parasimpatisnya dia itu akan diinervasi oleh nervus planici pelvici dari plexus hypogastricus yang inferior. Kemudian lanjutan berikutnya yaitu adalah untuk aliran darah vena. Untuk aliran darah vena dia itu akan melalui dua sistem vena. Yang pertama ada vena yaitu adalah plexus venosus pada pelvis minor dan dengan aliran yaitu adalah ke aliran vena iliaca interna. Kemudian ada vena ovarica yang akan bermuara ke vena cava inferior pada sisi kanan dan vena renalis yang dia itu pada vena renal sinistra pada sisi kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu adalah tentang dari tuba uterina. Tuba uterina dia itu sama, yaitu di sini pada umumnya dia itu akan terbagi menjadi 4 bagian. Sebelumnya letaknya itu
dia menempati tepi kranial dan di dalam 2 lembar ligamentum latum. Nah, kemudian dia itu terbagi atas 4 bagian berturut-turut dari uterus di sini menuju ke ovarium bagian sini. Nah, ini ada yang pertama, dia itu adalah pars uterina di sini. Kemudian itu ada ismusnya di sini. Ini ismusnya. Kemudian juga ada yaitu adalah ampula. Ini ampula dari tuba uterina. Terus kemudian ada infundibulum di sini. Nah, pars uterina dia itu adalah letaknya transmural itu, terus kemudian intramural, terus kemudian lumennya itu tersempit dan membuka ke dalam lumen uterus sampai pada ostium uterinum tubae. Nah, kemudian ismus tuba uterina ini dia itu terbentang dari uterus ismusnya ini terbentang dari uterus, kemudian secara horizontal sampai setinggi ekstremitas uterina ovarii. Dan dindingnya itu tebal, tapi lumennya juga lebih lebar. Oke, kemudian selanjutnya itu ada ampula di bagian sini. Dan ampula itu merupakan bagian yang terpanjang dari tuba uterin. Juga lumennya itu terlebar, kemudian dindingnya itu tipis, terlihat berkelok-kelok ya untuk pada ampula ini. Sebagai tempat itulah terjadinya proses fertilisasi. Kemudian ada infundibulum di sini. Bentuknya itu seperti corong, dia itu akan membuka ke ovarium nih, infundibulum membuka ke ovarium. Nah, pada tepi ostium ini terdapat prosesus yang disebut dengan fimbriae tubae. Salah satu fimbria yang terbesar akan melekat pada ovarium, yaitu fimbria ovarica. Kalau dilihat-lihat, yaitu adalah letak tuba uterin pada ovarium, maka mula-mula dia akan melengkung dan menempel pada margo dari mesovaricus ovarii, lalu melingkupi dari ekstremitas dari tubaria dan berakhir pada margo, yaitu adalah margo liber dan facies medialis ovarii. Kemudian untuk dari perdarahan arterinya, dia itu arterinya dari arteri uterina dan arteria dari ovarium di belakang sini. Ini dia tuh dari arteri ovarium, dari arteria uterina, kemudian dari arteri ovarica di sini. Ini sepanjang ini. Ini arteri ovarica, ini arteri ovarium. Arteri uterus ovarica, sini uterus uterina. Kemudian untuk venanya dia itu akan melalui, yaitu adalah mencurahkan isinya ke dalam vena uterina, sama letaknya berdampingan. Vena uterina di sini, kemudian ada vena yaitu ovarica. Inervasinya dia itu dari plexus ovaricus dan dari plexus uterina sebagian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu adalah diameter dari pelvis yang ada di sini. Untuk diameter pelvis dia itu ada diameter eksterna, kemudian ada diameter interna, kemudian juga dia itu adalah diameter pintu tengahnya atau panggul mid pelvis, terus juga ada diameter mid pelvis toms, terus kemudian juga ada diameter pintu bawah panggul atau outlet. Nah, kemudian di sini kita akan melihat dari diameter eksternanya terlebih dahulu. Diameter eksterna dia itu dibagi jadi ada 4. Ada diameter interocantherica, ada diameter intercristarum, diameter interspinosum, terus ada diameter satu lagi itu diameter anteroposterior eksterna. Diameter interocantherica dia itu adalah jarak antara trochanter mayor
jarak antara trochanter mayor kedua trochanter mayor. Terus kemudian juga ada diameter intercristarum, yaitu adalah jarak antara kedua tuberculum cristae. Kemudian adalah untuk diameter interspinosum, yaitu adalah jarak kedua spina iliaca anterior superior atau sias, jarak antara kedua sias. Kemudian itu adalah yang keempat adalah diameter anteroposterior externa, lebih dikenal dengan conjugata externa, yaitu adalah jarak antara puncak dari processus spinosus vertebra sacralis 1 ke facies anterior symphysis. Kemudian selanjutnya itu adalah diameter dari interna. Diameter internanya itu atau dibagi jadi diameter pintu atas panggul, kemudian adalah diameter pintu tengah, terus diameter mid pelvis, pintu bawah panggul, seperti itu. Kemudian diameter interna, yang pertama diameter pintu atas panggul atau bisa kita sebut dengan inlet, yaitu ada diameter anteroposterior atau conjugata vera atau bisa kita sebut conjugata anatomica. Kemudian ada diameter transversa, terus ada diameter obliqua. Diameter anteroposterior yaitu adalah jarak antara promontorium, yaitu adalah dari atas simfisis. Terus kemudian simfisis di bagian sini, simfisis menolak di sini. Terus kemudian diameter transversal adalah jarak telus antara kedua sisi inlet. Kemudian selanjutnya untuk diameter obliqua, yaitu adalah jarak antara articulatio sacroiliaca, yaitu dengan eminensia iliopublica di sebelah yang lain. Kemudian selanjutnya untuk diameter pintu tengah panggul atau mid pelvis, itu dibagi jadi dua, diameter anteroposterior, diameter transversa. Kemudian diameter anteroposterior ini dia itulah jarak antara tepi bawah simfisis sampai pertemuan vertebra sacralis 3 sampai dengan 4. Kemudian untuk diameter transversa jarak antara kedua spina ischiadica. Kemudian untuk diameter mid pelvis stomp, dia itulah diameter kemudian ada diameter pintu bawah panggul, diameter anteroposterior yaitu jarak antara kedua ujung os coccygeus dan tepi bawah simfisis. Kemudian diameter sagittalis posterior, dia itulah jarak antara pertemuan A dengan B dengan ujung dari os coccygeus. Terus ada diameter transversa, dia itu adalah jarak antara kedua tuber ischiadicum. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasan saya telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.